Warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kok belum semangat, sudah sarapan atau belum? Oh belum. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsyadina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati segenap pengurus pengajian Ahad pagi di mana ini? Masjid Baitul Arqam ya, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, pertama-tama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia, dan insya Allah pagi ini kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah, hamba yang hadir di majelis ilmu. Salah satu tempat yang dijanjikan adalah taman dari taman surga. Idza marartum bi riyadhil jannah farta'u. Kalaulah kalian melihat taman-taman surga, maka datanglah, hadirlah. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah majalisil ilm, itu adalah majelis ilmu. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah kita awali kajian ini dengan sekali lagi membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah. Pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat, saudara-saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan, dan juga yang sulit diberikan kemudahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, adik-adik, saya izin berdiri boleh? Boleh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama alhamdulillah senang sekali hadir di sini ya, walaupun tadi agak telat sedikit Bapak Ibu. Ya Allah, pagi ini ternyata masih ada yang 17 Agustusan. Jalannya ditutup. Yang pertama itu, yang kedua juga insya Allah habis ini kami harus meluncur ke Ponorogo, wayai nyambangi anak di pesantren, sekaligus ketemu ibu di Ponorogo dan manasik umroh di sana. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya saya masih melihat wajah-wajah di sini yang masih tegang. Saya harus cairkan dulu. Kalau saya bilang halo, semuanya bilang hey. Halo. Alhamdulillah. Kalau saya bilang hey, semuanya bilang halo. Hai. Halo, halo, hai. Alhamdulillah. Bapak Ibu, penting seperti ini karena kalau saya masih melihat wajah-wajah yang tegang, apalagi yang nyender-nyender di pojok-pojok itu rokok kegang titik mesti ngene pisan.
Wes, ya khusyuk ya alias ngantuk ya. Tetapi kalau saya sudah mendapatkan wajah yang tersenyum, berarti kita sudah siap belajar. Seperti adik-adik kita yang sedang belajar, biasanya ada ice breaking seperti ini. Itu adalah untuk yang namanya supaya kita sudah benar-benar hadir di sini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja ta'aruf ini ya. Saya ini aslinya Ponorogo, Bapak Ibu. Jauh enggak? Jauh. Tapi jangan bayangkan saya yang ngereok ya. Saya alhamdulillah juga salah satu lulusan dari pesantren di Ponorogo. Anaknya 3, istrinya 1. Ojo dibalik. Saya pernah ngajar di Al-Hikmah. Alhamdulillah sejak 2002 berinteraksi dengan tanah suci. Saya mau tanya, di sini ada nggak yang pengen ke Mekah Madinah? Saya seminggu ini juga baru pulang loh, lihat masih gundul. Alhamdulillah dari sana. Hanya waktu itu saya terinspirasi dari seorang ustadz. Saya waktu jadi marbotnya di Masjid Al-Wahyu Surabaya dekat Masjid Al-Akbar, saya melihat ustadz ini tiap tahun umroh, tiap tahun haji. Saya waktu itu hanya bayangkan, enak ustadz ini budal yang Mekah koyok dolan yang kromo. Saya waktu itu muncul harapan, ya Allah, saya pengen ke sana, saya pengen ke sana. Ternyata doa yang luar biasa ini menjadikan tiba-tiba tahun 2002, zaman masih kuliah, saya tiba-tiba ditawari, Mas, sampai pengen ke Mekah tak? Dan itu menjadi jalan saya di Mekah, bisa ngaji di sana 5 tahun, dan sampai hari ini tiap tahun 3 sampai 4 kali berangkat ke sana gratis. Saya mau tanya, ada yang mau gratis? Bawantere. Apa artinya? Bapak Ibu, kadang-kadang apa yang terjadi dalam hidup kita? Apakah anak-anak kita menjadi anak-anak hebat? Apakah kita menjadi orang-orang sukses? Apakah anak kita nanti jadi orang-orang yang hafid Quran, yang punya pesantren? Itu sekali lagi aja dari harapan-harapan dan doa-doa kita. Betul? Sudah, nggak usah panjang-panjang ya. Ini saya juga menerbitkan buku. Yang pertama judulnya Urusan Anak Jabri Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana mendidik anak-anak berbakti. Kemudian yang ketiga kemarin baru launching, judulnya Anakku Titipanmu. Ya, apa ini menggambarkan bahwa anak-anak ini sebenarnya tidak ada produk gagal menurut Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan membahas satu tema, judulnya mendidik anak ngerti, bukan sekedar pintar. Saya mau tanya, siapa yang pengen anak-anaknya sukses? Angkat tangan toh Bu ya. Yang angkat tangannya cepat, insya Allah suksesnya nggak pakai lama. Siapa yang pengen anak-anaknya berbakti? Anak yang berbakti, cucu yang berbakti. Inilah sebenarnya yang nanti akan kami bahas. Judulnya tentang anak-anak yang ngerti. Kalau anak-anak yang pintar, anak yang IP-nya bagus, anak yang sukses karirnya, anak yang gajinya besar, di luar sana banyak Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang anak ini nggak ngerti. Giliran lebaran ditanya, nak kapan kamu pulang? Aduh ma, di kantor sibuk loh ma. Mau pulang ke tempatnya orang tuanya saja itu loh rasanya berat sekali. Anak seperti ini saya katakan sebenarnya dia nggak tahu bagaimana orang tuanya itu sebenarnya butuh pengertian. Saya tanya, halo, hai. Ketika anak itu diharapkan pulang itu sebenarnya orang tua butuh apanya sih? Nggak butuh sangunya kan? Lek sangune oke ya gak apa-apa. Yang butuh itu ketemuannya.
reuninya, bagaimana bersama. Seperti saya kalau disuruh misalnya pulang ke Ponorogo, ibu kebetulan masih di sana usianya 80 seperti ini, kapanpun saya waktunya pulang. Padahal apa sih Bapak Ibu, kita ketemu orang tua itu kangen apanya sih Bapak Ibu? Paling lo kangen sambel apa? Terase. Saya itu kangen kalau ibu itu bikin namanya ayam. Dulu karena anaknya banyak, itu biasanya ayamnya nyembelih ungkep, terus dikasih bumbu sampai asin, dan asinnya ini diganyang, tahu diganyang, supaya hanya bisa dimakan hanya dengan nasi. Seperti ini saja kangen loh kita. Ya Allah Bu, sampai guyonannya itu, aku kangen upil ibu, saking asinnya maksudnya. Tetapi Bapak Ibu ingatlah, sebenarnya ketika nanti kita tua, ketika kita sudah jadi kakek, ketika kita sudah jadi nenek, yang kita harapkan sebenarnya ya seperti itu, kebersamaan berlama-lama. Makanya saya dimarahin sama adik saya yang di Ponorogo, Bu, Mas, kalau pulang ke Ponorogo nggak usah ngomong-ngomong. Tahu sebabnya? Kalau ngomong 2 hari 3 hari nggak bisa tidur ibu itu. Apa yang di rumah direpotin, cekel no pite, wes. Akhirnya ya pulang gini wes, nggak usah kabar-kabar, wes teko Madiun Bu, kula ampun loh kok ndak, ya wes lah nanti kita keluar saja ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu tempat yang namanya destinasi baru di Arab Saudi, namanya kota Taif. Ada yang ingat kota Taif? Kalau panjenengan berangkat umroh, ini ada satu tempat di sana namanya kota Taif ini, ya ini biasanya. Kemudian ini juga sedang naik gondola itu. Tetapi sebenarnya saya ini makan nasi Arab seperti ini, saya tidak cerita ini. Saya hanya mengingatkan di tempat ini ada satu kejadian. Siapa yang ingat Bapak Ibu? Ketika Rasulullah mau berhijrah menuju ke Madinah, beliau hijrah dulu di kota Taif ini. Inginnya mendapatkan perlindungan, inginnya mendapatkan dukungan, tetapi yang terjadi justru Rasulullah dilempar batu sampai berdarah. Rasulullah tetap sabar, tetapi yang tidak sabar itu adalah justru malaikat penunggu kota Taif, dan mengatakan, wahai Muhammad, kalaulah seandainya engkau perintahkan kami untuk menenggelamkan atau menimpakan batu-batu di Taif ini sekarang juga, maka aku timpakan. Apa katanya Rasulullah? Jangan, innahum qaumun la ya'lamun, mereka itu belum ngerti. Dan justru didoakan Rasulullah, dan karena doanya Rasulullah ini sekarang penduduk Taif, kemudian orang-orang yang di Taif ini baik-baik. Karena ada juga di sini salah satu sahabat yang beliau adalah nanti akan menjadi cerita kami di sekarang ini, namanya sahabat Ibnu Abbas. Beliau akhirnya diutus berdakwah di tempat ini, dan masjid yang kami kunjungi ini namanya Masjid Ibnu Abbas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat cerita, Ibnu Abbas ini beliau adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, ya, ini kok tak kelihatan kok sudah mulai khusyuk lagi nih. Coba kalau saya bilang halo lagi, halo, hai. Katanya sama Ustadz ini pengajian kok halo-halo hai. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, daripada ngantuk ya. Ya, sekali lagi. Suatu malam, sahabat ataupun sepupu kecil Rasulullah namanya Ibnu Abbas ini bertempat tinggal atau berdiam
di rumah namanya istri Rasulullah. Kemudian ternyata anak yang masih kecil usia 5-6 tahun ini menyiapkan air wudhu. Anak kita kalau usia 5-6 tahun, kalau ibu repot yang pawon, saya tanya, anaknya sibuk ngapain? Mas, waktunya ngaji. Jawabannya? Loh, kok kompak ini? Mas, tolong belikan lombok di warung sebelah. Jawabannya? Saya ini nggak ini loh Pak, kok kompak ini? Anak kita lagi ngapain? Anak seusia anak kita yang masih sibuk dengan handphonenya hari ini, ternyata sahabat kecil Rasulullah Ibnu Abbas ini, ketika Rasulullah tidur, beliau nyiapkan air. Kemudian baginda Rasul bangun, kaget, di kamar mandi sudah ada air, dan bertanya, man wada'a hadza? Siapa yang menyiapkan ini? Kemudian istrinya Rasulullah Siti Maimunah itu menyampaikan, yang menyiapkan ini adalah Ibnu Abbas. Rasulullah kagum dengan akhlak sahabat kecilnya itu, dan akhirnya mendoakan khusus buat beliau, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, anak yang masih kecil dia sudah ngerti, saya mau ke kamar mandi, mau wudhu, bangun malam, sudah menyiapkan air seperti ini. Maka ya Allah, jadikan dia faqih, mempunyai pemahaman yang mendalam dalam urusan agama, wa'allimhu ta'wil, dan berikanlah kepengetahuan tentang ilmu ta'wil. Takwil itu artinya bukan tafsir, tetapi bisa menakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya apa? Karena doa Rasul ini, Ibnu Abbas jadi rujukan ulama. Usia 13 tahun beliau sudah menguasai ilmu tafsir, ilmu hadis, dan menjadi rujukan para ulama ahli tafsir. Berapa banyak kesuksesan kealiman seseorang itu bukan semata-mata karena kepandaian, tetapi kadang-kadang keberkahan doa orang tua dan guru. Betul atau tidak Bapak Ibu? Kalau seperti ini saya tanya lagi, pengen nggak anak yang ngerti, punya anak ngerti? Pengen nggak cucu yang ngerti? Pengen Bapak Ibu ya. Seperti berarti didapatkan karena perilaku anak mulia. Anak yang ngerti, cucu yang ngerti itu biasanya tahu kakeknya ini dari pagi, atau neneknya dari pagi itu ngetuwet, tahu ngetuwet? Nggak diam itu loh Bu. Terus akhirnya bilang habis maghrib, kakek, coba sampean delojor atau nek. Akhirnya dia itu nginjek ngidek itu loh Bu. Saya tanya, diijek-ijek cucu itu rasanya gimana? Enak nggak? Padahal yang nggak gemet toh. Tetapi penting, berarti anak ini ngerti kakeknya, ngerti neneknya. Saya tanya, di sini sudah ada yang jadi kakek Bu? Ada yang sudah punya kakek nenek ini? Saya sering sekali ya kalau ketemu ibu-ibu jamaah umroh atau siapa itu ya, kalau agak sedih itu saya tanya, Bu, cucunya berapa? Semuanya cerita. Padahal kakek nenek itu kan semakin tuwek. Tetapi seneng Bapak Ibu, katanya punya anak itu seneng, punya cucu lebih seneng. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa bedanya pintar dengan ngerti? Oke. Kalau pintar mungkin IQ-nya tinggi
daya pikir logiknya cepat, bisa memahami informasi baru dengan cepat. Dia bisa melihat pola dan koneksi yang tidak bisa dilihat kebanyakan. Biasanya nilai matematikanya bagus, betul nggak? Bisa memecahkan masalah dan memunculkan ide-ide baru yang cemerlang, tetapi kadang-kadang suka minteri orang lain. Halo? Kadang-kadang kalau ngobrol itu kita belum selesai ngobrol itu sudah stop. Aku wis eruh apa sing sampean kate ngomong nih. Kok iso dia memprediksi kita mau ngomong apa itu loh Bapak Ibu? Rodok nyekakan. Tahu? Ya. Ono di sini? Ono. Jare Gus Idam wonge teko? Jangan Bapak Ibu, walaupun anak kita ini ngobrolnya masih terbata-bata, mungkin suami, mungkin istri kita ngomongnya biarin, biar ngomong apa adanya sampai selesai, jangan disekaki. Disekak itu nggak enak Bapak Ibu, sekak itu maksudnya diberhentikan itu loh Bapak Ibu. Ya, oke. Selanjutnya, ngerti itu mampu melihat dari sudut pandang orang lain. Ya, apa ya? Anak yang ngerti itu misalnya pengurus masjid apa ini namanya? Baitul Arqam. Ada tamu yang dia bingung, itu dia sudah bisa, Bapak mau ke toilet ya? Oh, toiletnya di sana, Pak, gitu. Dia tahu kebutuhannya apa. Atau kalau lihat temannya kok khusyuk di masjid gak pulang-pulang, biasanya terlalu khusyuk suwi-suwi gak mulai, itu biasanya apa? Kok kayak utang? Ya enggak lah. Sampean duwe utang toh iki lho tak. Enggak Pak, kok kayak utang. Tak lihat dari wajah-wajahnya sini, insya Allah bukan wajah-wajah yang berhutang, tapi wajah-wajah yang beruang. Tahu beruang? Banyak uangnya, yang aminnya keras, insya Allah rezekinya nambah. Apalagi ini hari ini kan tanggal berapa ini? 1, berarti awal. Makanya dari senyumnya ini kelihatan senyum awal bulan. Hati-hati nanti kalau sudah tanggal 10, hati-hati tanggal 15 senyumnya sudah mulai hilang. Tetapi saya doakan yang hadir di sini, apalagi suka hadir di majelis ilmu seperti ini, insya Allah tanggal muda terus. Aduh, kok nggak pakai aminnya, nggak pakai kenceng ya? Amin ya robbal. Kita pas-pasan saja Bapak Ibu. Pas mau nyekolahkan anak, alhamdulillah punya. Pas pengen umroh, alhamdulillah punya. Ya. Pandai menyelesaikan konflik dan membangun hubungan yang baik ke semua orang. Orang yang ngerti itu bisa. Di antara saudaranya yang berselisih, karena kadang-kadang Bapak Ibu ngurusi pengajian, ngurusi masjid, itu yang di sana lo ya, itu sering tukaran. Tapi di sini insya Allah enggak jauh beda maksudnya. Maksudnya kadang-kadang saya heran, kenapa ngurusi masjid, ngurusi pengajian, ngurusi jamiahan atau apa, kadang-kadang orang itu harus bertengkar. Berarti ada tujuan lain, bukan lillahi ta'ala, tetapi kadang-kadang untuk kepentingan yang lain. Terkadang dianggap kurang pintar orang kebanyakan, karena dia bisa ngeramut, oh yang di sana begini, yang di sana begini, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lihat sudah mulai khusyuk lagi. Coba saya tangan saya seperti ini, diikuti semuanya, bergerak ke depan. Ya, digerakkan ke depan, 1, digerakkan 2, digerakkan ke depan 3, digerakkan 4, 5. Katanya fil harokah barokah.
Tangan kirinya ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Aku jadi nggak enak yang masjid ngene, tapi gak apa-apa, wis bismillah. Coba tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Kalau sukses, ini insya Allah anak-anaknya nanti ya jadi anak-anak hebat-hebat. Coba 1, 2, 3. 1, ayo. 2, ayo, gak usah dipikir. 3, dijalani saja. 4, 5. Ono sing mau mikir gini. Hidup itu dijalani saja Bapak Ibu. Ya, sekarang yang kanan ke belakang, yang kiri ke depan. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya alhamdulillah. Bapak Ibu, saya tanya, susah atau mudah? Susah. Tapi Ustadz kok mudah? Saya latihannya sudah bertahun-tahun Bapak. Apa artinya? Ngaji, ikut pengajian seperti ini susah. Tetapi buat mereka yang sudah terbiasa, rasanya kalau nggak ngaji nggak enak kan? Sholat malam, jamaah subuh itu susah Bapak Ibu. Tetapi buat kita yang sudah membiasakan diri, anak-anaknya dibawa ke musola, anaknya dibawa ke masjid, insya Allah mudah. Kenapa? Karena sudah berlatih. Seperti saya tadi sudah berlatih ya. Sampai ono ibu-ibu itu ndawelek kur ngomene dok. Ini semakin dipikirkan semakin susah Bapak Ibu. Sama dengan kehidupan. Kehidupan ini dijalani saja. Tapi ada masalah. Masalah itu dijalani saja, nanti hilang-hilang sendiri masalahnya. Betul nggak? Tapi kalau masalah itu dipikirkan terus-menerus, apa mana sampai nggak keluar rumah, nggak ikut pengajian seperti ini, tambah sumpah. Tiba-tiba nanti sudah setruk gitu ya. Naudzubillah. Oke, selanjutnya. Maka Bapak Ibu, saya katakan sebenarnya menjadikan anak-anak kita hebat, menjadikan anak-anak kita ngerti, akhlaknya baik, itu sebenarnya masalah kebiasaan saja. Kita ini sedang membiasakan anak kita ini apa? Di mana kebiasaan ini sesuatu yang dilakukan secara otomatis, bahkan kita melakukannya tanpa berpikir. Saya dulu heran Bapak Ibu, kenapa kalau habis subuh sama habis maghrib itu kalau nggak ngaji nggak enak. Itu karena ternyata orang tua mengajarkan dan tiap hari melihat di tempat yang sama itu ngaji 1-2 lembar tiap hari dan anaknya melihat. Makanya tiba-tiba menjadikan kita anak-anaknya menjadi seperti itu. Sama dengan panjenengan. Panjenengan kalau ikut pengajian seperti ini, kemudian nanti sibuk di kegiatan-kegiatan yang lain, saya yakin anak kita ini melihat. Dan saya lihat insya Allah anak-anak dari orang-orang yang suka pengajian seperti ini, tiba-tiba anak kita ini dimudahkan oleh Allah. Betul nggak? Tiba-tiba dapat beasiswa, tiba-tiba dapat kesempatan. Kenapa? Salah satunya adalah orang-orang yang sering hadir di tempat seperti ini, tentu motivasinya itu berbeda dengan yang tidak bisa hadir di tempat-tempat seperti ini. Ya, dan the nature of habit itu adalah otomatis. Kita dulu tidak tahu Bapak Ibu. Saya tanya dulu di sini, siapa di sini yang aslinya dari desa atau punya kampung halaman gitu loh? Ada? Saya orang Ponorogo, ada Bu? Siapa? Sebenarnya nggak usah angkat tangan, saya sudah tahu. Karena wajah-wajahnya wajah-wajah desa. Enggak Bu, guyonannya.
Tetapi kita harus bangga Bapak Ibu dengan orang tua kita yang dulu mendidik kita di desa. Saya tanya, orang tua kita anaknya sedikit atau banyak? Berapa anaknya Bapak Ibu? Berapa? 8. Saklusin. Ada yang 6. Dan kondisi finansial dari orang tua kita dulu itu adalah mereka nggak mendapatkan mungkin seperti yang kita dapatkan. Mereka pendidikannya apakah S1 atau S2? Tidak. Ya, sebentar lagi aja Mbak. Ya, sebentar lagi. Mereka pendidikannya bukan S1, bukan S2, tetapi ternyata orang tua kita mereka kuat. Ya. Bahkan mereka anaknya itu, misalnya anaknya 12, anaknya 6, dididik semuanya menjadi orang. Halo? Ya maksudnya itu sukses semua Bapak Ibu. Hebat semua seperti panjenengan. Kenapa? Karena sekali lagi orang tua dulu mempunyai mental yang luar biasa. Maka Bapak Ibu yang sering dikatakan hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan perbuatan dan kebiasaan, karena perbuatan, kebiasaan, perkataan dan pikiran kita itu akan menjadikan atau menentukan masa depan putra putri kita yang ya ini siapa ini gambarnya siapa ini Mas? Ya ini ya ini siapa ini Pak? B.J. Habibie. Ini orang-orang hebat. Ini siapa? Loh ya, ini orang-orang hebat, orang-orang sukses, tetapi sebenarnya mereka biasa saja seperti kita Bapak Ibu. Sampai disebutkan dalam buku kami yang terbaru yang judulnya Anakku Titipanmu itu, disebutkan semua anak itu mereka diciptakan yang namanya dalam kondisi yang terbaik. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Mereka hebat-hebat, potensinya, bakatnya, minatnya. Saya tanya, ini Mas siapa namanya? Yang baju hijau ini, kecil ini? Siapa? Wafi. Putranya Bapak siapa? Bapak ini ya. Saya tanya, Mas Wafi ini kira-kira ada berapa Bapak Ibu di Surabaya ini? Yang seperti Mas Wafi ini loh, 1 Bapak Ibu. Di Indonesia 1, bahkan di dunia cuma 1. Artinya Mas Wafi ini, beliau adalah termasuk kita semuanya produk yang limited edition. Produknya Allah yang tidak ada produk itu gagal. Kenapa ada anak gagal? Kenapa ada anak yang mungkin tidak sesuai harapan? Mungkin orang tuanya nggak sabar. Halo? Ayo. Kemarin ada yang protes, Ustadz, kenapa di rumah saya ini kok tiap hari kedengaran teriakan. Saya tanya, anak saya itu suka teriak-teriak di rumah. Saya tanya, di rumah ada nggak yang suka teriak? Kok ibu-ibu langsung, mungkin tetangganya Ustaz. Masa tetangganya sampai kedengaran anaknya? Ya, jadi semua orang-orang hebat itu sebenarnya masalah dia menempa diri. Sebut saja Pak B.J. Habibie itu orang cerdas atau super cerdas Bapak Ibu? Super, ya, jenius, bisa menciptakan pesawat. Tetapi sejarahnya beliau itu tiap malam bangun, mandi, ngaji. Otaknya yang sudah cerdas itu ditempa lagi dengan namanya karakternya ataupun kegiatan yang seperti itu, menjadikan beliau adalah super cerdas
dan bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa diciptakan orang lain. Dan menginstal habit ini Bapak Ibu kadang susah, seperti menginstal yang namanya program di dalam komputer kita. Halo, hai. Maka Bapak Ibu, bagaimana caranya mengajarkan anak ngerti, punya akhlak? Yang pertama, harus dimulai dari orang tua atau guru yang ngerti. Saya tanya, bangunkan anak subuh bawa ke masjid itu penting atau tidak penting? Tapi banyak orang tua yang kadang-kadang nggak tega, lihat anak masih tidur sakno rek. Tetapi justru sakno kalau dia nggak kita bangunkan, Bapak Ibu. Justru sakno kalau nanti sudah SD, sudah SMP, dia nggak peduli dengan sholat. Kasihan Bapak Ibu. Makanya kalau orang tua ngerti seperti ini, maka bangun nggak bangun, ayo nak, masih kecil diajak, masih kecil, lama-lama anak terbiasa loh. Kita lihat ini adik-adik, kalau di luar sana adik-adik seperti kelas Mas Wafi kayak gini usap Bapak Ibu ya, ini sudah berarti sudah terbiasa. Hanya orang yang ngerti yang bisa memberi pengertian. Harus belajar apa ini tadi loh, dan terus belajar untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, bahwa untuk mendidik anak ngerti atau mempunyai akhlak itu butuh proses yang Halo, siapa yang dulu ingat sama orang tuanya tiap pagi disuruh nyapu? Betul? Orang tua kita dulu tiap hari teriak, ayo jangan tidur habis subuh. Orang yang tidur habis subuh rezekinya dicocok. Tuh, itu sampai mancep Bapak Ibu. Terus tiap pagi ya, yang kecil dikasih sapu, ini nyapu sampai sana. Kalau besar sana. Saya sampai waktu itu mikir ngapain diajarin. Ternyata sedang ngajarin kita nanti suatu hari punya rumah, suatu hari punya perusahaan. Ketika kita punya sense of an-nadhafah, kebersihan, maka pasti rumah kita, perusahaan kita juga bersih. Tetapi ada seorang ibu kemarin yang bilang, Ustadz, kalau saya itu, anak saya itu saya bebaskan Ustadz, nanti SMA kan ngerti-ngerti sendiri. Saya tanya, betul tak ngerti sendiri? Enggak bisa. Turu wae, oh kalau langsung turu wae. Karena kebiasaan itu kadang-kadang di rumah, sebut saja di rumah, ada anak kita buang sampah sembarangan. Saya tanya, diurus gak masalah sampah ini? Diurus. Habis makan, kemudian piringnya masih di atas meja makan. Saya tanya, apakah orang tuanya bilang bahwa tempatnya cuci piring di mana? Atau ada orang tua yang dibiarkan, terus datanglah orang tuanya yang baik hati, suka menolong dan tidak sombong, diambili semuanya. Hati-hati, kalau kita biarkan seperti ini, jenengan bisa jadi pembantu di rumah jenengan sendiri. Jenengan bisa menjadi pembantu di rumah anak jenengan. Mau jenengan? Lebih baik hal-hal kecil ini. Mas, di mana tempatnya piring? Di mana tempatnya sampah? Siapa ini tadi yang naruh di sini? Di mana tempatnya baju kotor? Lebih baik sejak kecil diurus Bapak Ibu, supaya dia ngerti. Ya. Al-Quran juga mengajarkan bagaimana contoh dari Rasulullah, butuh diulang-ulang. Saya tanya dulu orang tua kita, sampai saya itu masih ingat,
Kalau ke kamar mandi, tolong disiram. Betul? Ditoleh. Dulu orang tua kita ngomong seperti itu berapa kali? Berkali-kali Bapak Ibu, sampai itu menancap menjadi karakter kita semuanya. Maka Bapak Ibu sekali lagi butuh diulang-ulang. Kadang-kadang butuh dijelaskan. Ini hal kecil tapi penting. Halo. Dulu orang tua kita karena anaknya banyak, oh ya nanti buat hadiah ya, tak kasih hadiah nanti yang bertanya. Tuh bukunya baru. Dulu karena anaknya banyak, kan apa namanya, telur itu loh Bu, didadar, yuk dikasih tepung, ya bau besar, habis itu dipotong sesuai jumlahnya anak. Waktu saya kecil Bapak Ibu, saya itu ngentek-ngentek lawuh. Habis punya saya makan, saya baru gini mau ngambil punya saudara. Hei, itu punya saudaramu. Saya berpikir apa yang diajarkan? Ternyata orang tua kita ngajarkan masalah hak. Kalau bukan hakmu jangan diambil. Ini hal kecil Bapak Ibu, tapi kita diajari tegas. Ini jangan ambil, ini haknya saudaramu. Dan anak sekarang kadang-kadang nggak ngerti. Ayam beli satu, anaknya merasa enak, itu dimakan dihabisin Bapak Ibu. Loh. Sama mbahnya, kebetulan ponakan saya itu memang dari Sumatera. Loh, iki memang wong Jawa iki. Dilungguh nih, Mas. Mbah masak ini itu untuk Pak Lek, Bulik semuanya segitu banyak. Kalau kamu habiskan ini, itu nanti semuanya nggak uman. Saya tanya, hal-hal seperti ini penting nggak buat anak? Penting Bapak Ibu, karena nanti ketika dia besar nggak ngerti masalah seperti ini, nanti di luar ternyata ngambil makanan itu jauh diambil, padahal makan yang ada di depannya, betul nggak? Atau kecuali dikasihkan. Ini pelajaran-pelajaran kecil yang ternyata butuh yang namanya ini. Terkadang dijelaskan atau alasan. Ya, Bapak Ibu sebelum tanya jawab, coba semuanya tangannya digerak-gerakkan seperti ini. Gosok-gosok. Saya lihat ada yang sudah ngantuk. Gosok-gosok semuanya. Semuanya Pak, ayo gosok-gosok. Taruh di pipinya. Alhamdulillah, gak usah takut ya, bedaknya hilang, sudah hilang itu ya. Lagi gosok-gosok lagi. Gosok-gosok lagi. Ada yang ngantuk, taruh di matanya. Jeling ya, alhamdulillah jeling. Lagi terakhir, gosok-gosok. Yang lebih keras Bapak Ibu, gosok-gosok. Kalau dulu sampai keluar bolote gitu. Ya, gosok-gosok lagi semuanya. Ayo, taruh di dagunya. 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 Bu, mana dagunya, Bu? Saya lihat di sini banyak yang gini. Kenapa? Lagi pusing. Bapak Ibu, saya tadi ngomongnya apa? Dagu. Kenapa tadi semuanya seperti ini? Karena contohnya. Apa artinya? Anak itu ikut contoh, bukan ikut ceramah. Walaupun saya suka ceramah seperti ini, itu di rumah juga masih diprotes. Wis toh ya, nggak usah ceramah-ceramah ya. Apa? Anak butuh contoh. Kalau orang tuanya ke masjid, saya yakin anaknya nggak usah diajari, pasti juga ikut ke masjid. Kalau pengen anaknya ngaji, orang tuanya. Kalau pengen anaknya prigel, apa Bu prigel itu?
punya semangat juang. Maka kita orang tua hanya nunjukkan bahwa kita ini semangatnya bukan hanya untuk urusan dunia. Kita semangat dalam urusan pengajian, kita semangat di dalam organisasi, kita semangat dalam kajian, kita semangat dalam urusan kepedulian buat sesama. Itu menjadikan anak-anak kita butuh keteladanan, ya, yang istilahnya itu mungkin anak kita gagal di dalam mengikuti kata-kata kita, tetapi yakinlah bahwa putra-putri kita tidak pernah gagal di dalam meniru perilaku kita. Halo. Hai. Jangan gini lagi ya Bu ya. Ngono sampai ditanya, Bu, mana Bu dagunya sih ngawen. Fokus ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini masih ada waktu sekitar 5 menit ya, kan ini 7:04 ya, atau enggak apa-apa saya sampai 7:30 pun sebenarnya enggak apa-apa. Monggo kalau misalnya ada yang mau tanya seputar tentang pendidikan anak, karena memang kami ini memang terbiasa kami menyampaikan materi-materi tentang bagaimana mendidik anak, bagaimana mendidik cucu. Karena apa? Karena kadang-kadang kita ini belajar Bapak Ibu dari masalah-masalah sehari-hari. Apalagi anak-anak kita ini yang hari ini ngeri Bapak Ibu. Ada namanya generasi Alpha, ada generasi Gen Z, ada generasi-generasi milenial. Itu yang mereka itu nggak seperti generasi kita. Banyak yang bilang gini, Pak, kalau dulu anak dulu manut-manut, anak sekarang kok dibilangin? Betul? Karena sudah beda Bapak Ibu. Lah ngadepin mereka juga harus dengan cara yang berbeda. Ngadepin mereka dengan cara yang beda. Lah ini nanti yang bertanya, saya ingin berikan satu buku, ini yang baru kemarin hari Jumat kemarin datang ya. Judulnya Anakku Titipanmu, sebuah renungan untuk kita dan para pendidik di akhir zaman. Silahkan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Mic-nya mana? Boleh? Monggo.